pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, bullying dan kekerasan di sekolah masih menjadi permasalahan utama. Untuk itu, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Sulawesi Selatan mewacanakan ekstrakurikuler pekerjaan sosial di sekolah-sekolah yang menyediakan layanan konsultasi dan edukasi dari tenaga profesional. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Upaya mengurangi dan mencegah bullying dan kekerasan di sekolah terus dilakukan. Kali ini, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, IPSPI Sulawesi Selatan, memperkenalkan ekstrakurikuler pekerjaan sosial di SMA-SMK di Kota Makassar. Ekskul ini menawarkan layanan konsultasi gratis dengan pekerja sosial profesional yang telah tersertifikasi. Siswa dapat melaporkan masalah seperti bullying dan kekerasan, yang sering tidak terungkap karena rasa takut atau kebingungan untuk mencari bantuan. Ketua DPD IPSPI Sulawesi Selatan, Saki Miftahul Fasa, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar layanan konsultasi, tetapi juga upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran siswa akan keberfungsian sosial dan kesejahteraan. Baik, terima kasih. Yang pertama, IPSPI Sulawesi Selatan menginisiasi adanya ekskul pekerja sosial atau pekerjaan sosial Social Work Study Club di SMA di Sulawesi Selatan. Nah, saat ini memang baru diinisiasi di satu SMA, yaitu di SMK 7 Makassar. Dan ini menjadi cikal bakal untuk selanjutnya bisa didirikan di SMA lainnya. Kenapa harus ada ekskul ini? Selanjutnya nanti kita juga ada hotline layanan pekerjaan sosial. Jadi sekarang kan marak yang namanya bully, kemudian juga kekerasan di sekolah dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang nggak tahu harus kemana. Ke BK katanya takut dan lain sebagainya. Kita buka hotline, dari ekskul itu mereka bisa lapor, kita ada konsultasi free dengan para pekerja sosial profesional bersertifikat, dan itu mudah-mudahan bisa menurunkan angka bullying, ya, perundungan di Sulawesi Selatan. Pekerja sosial di program ini dibekali dengan latar belakang pendidikan dan sertifikasi profesional. Mereka terlatih untuk memberikan layanan yang setara dengan profesi lain seperti dokter, termasuk memiliki sertifikat kompetensi dan surat izin praktik. Ditambahkan Saki, banyak orang masih mengira pekerjaan sosial hanya sebagai relawan. Padahal, pekerja sosial adalah profesi yang mempunyai tanggung jawab dan kompetensi khusus dalam membantu individu dan masyarakat mengatasi masalah sosial. IPSPI Sulawesi Selatan sendiri telah meraih berbagai prestasi, baik di tingkat individu maupun organisasi. Salah satu anggotanya berhasil menjadi pekerja sosial berprestasi nasional, sementara IPSPI Sulsel masuk dalam kategori unggul dan dijadikan contoh oleh DPD lainnya. Melalui program ini, IPSPI berharap generasi muda dapat lebih memahami diri dan keberfungsian sosial, sehingga mampu menjalani kehidupan yang sejahtera dan jauh dari masalah sosial yang membutuhkan intervensi pekerjaan sosial. Program ini diharapkan akan menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di Sulawesi Selatan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Peneliti di Amerika Serikat menemukan kecerdasan buatan digunakan untuk membuat konten ekstremis di Indonesia. Video-video itu menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia dan diedarkan di media sosial. Simak laporan VOA berikut ini. Video-video ini dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI. Ketiganya sama-sama menampilkan terpidana kasus terorisme di Indonesia. Sebagian dilengkapi ilustrasi AI generatif. Ratusan nyawa hilang karena bom rakitan saya. Video ini menggunakan deepfake Dr. Azari, pembuat bom asal Malaysia, dalam peledakan 7 bom, termasuk di Makassar, Bali, dan Jakarta. Sejak diposting tahun lalu, video ini telah disukai 120.000 kali. Extremists that many of us know already passed away, but many perhaps don't. That can create some sort of a psychological impact, I guess, towards the audience. Either they want to know more about the event and explore what exactly had happened, or they feel like sympathy, right? Dia mencermati tokoh-tokoh ini berafiliasi dengan jaringan jemaah Islamiyah atau JI. Namun dia belum dapat menerka siapa pembuat video ini dan apa motivasinya. It might be like sympathizers. It might be just people like, leveraging AI to create content like on the platform without really thinking about what would be the potential impact of such content toward people that perhaps already have certain belief within themselves. Penggunaan teknologi komunikasi untuk propaganda ekstremis bukanlah hal baru. Kelompok ISIS misalnya menggunakan media sosial
YouTube, hingga aplikasi pesan instan untuk menyebar pesan dan merekrut orang. Kehadiran AI dikhawatirkan memperparah situasi ini. Sebuah kajian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mewaspadai 16 potensi penyalahgunaan AI oleh kelompok teroris. Selain digunakan untuk membuat konten deepfake atau menyebarkan hoax, AI juga dikhawatirkan digunakan untuk rekayasa sosial dan serangan cyber. Indonesia belum punya regulasi spesifik yang mengatur terorisme siber. Namun pemerintah rutin melakukan pemblokiran terhadap konten terorisme dan radikalisme yang dalam kurun Juni 2023 hingga Maret 2024 mencapai 5.700-an konten. Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah turunannya. Namun aturan yang sama juga turut mengatur soal berita palsu alias hoax. Pengamat mencermati hukum seperti ini kadang disalahgunakan dan malah melanggar kebebasan berekspresi masyarakat. An anti-fake news law prohibiting the spread of false information does not comply with international human rights obligations. It violates freedom of expression. So you can't really have that. And I think it's problematic if the government is the arbiters of truth. Ketimbang menggunakan undang-undang konten negatif atau berita palsu, menurut Zakri, bisa meregulasi teknologi yang rentan disalahgunakan, seperti yang dilakukan negara bagian California yang melarang teknologi bot berpura-pura sebagai manusia dan mewajibkan deklarasi penggunaannya. So if you're trying to curb the spread of disinformation, you don't want bots to be able to spread that message widely. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.